Ya Allah, tingkat ketertutupan jiwanya kok nemen gitu. Padahal dia wis buktekno realita fakta loh ya. Dulu kan gak sadar. Kok enak to ya. Kelas pitik koyo ngene iki. Ya Allah, nemen lho. Lho ngono sampeyan iku gatel terus ya. Di kolo-kolo Pak. Loh, coba, jawab lu kolo-kolo. Hebat. Menciptakan lisan tipuannya. Aku gak teliti. Oh, kayak itu kan. Coba. Ngakoni. Lu ngono ku gak mikir takon. Coba, sangat mungkin kan dari berbagai ragam jenis make up itu karena kontras dengan karakteristik benda fisik kulit. Makanya saran saya, kamu harus ngerti sedikit banyak tentang kimia. Karena apa? Disiplin kimia itu kan perpaduan, ya kan? Benda fisik dengan fisik ini keluar apa? Ada reaksi apa? Kan di sini proses kimiawi itu. Iya kan? Ketika air dicampur dengan gula, ini kan terjadi proses kimiawi kan? Begitu juga ketika kulit manusia dicampur dengan bahan ini. Aku biyen mondok kawitan Dirudek Fakhru. Arek-arek lanang padha wedaan kabeh. Aku kira sak kamarku iki enek sing melok siji. Wis kok sama melok sama. Dia sederhana sekali, nggak perlu nekek-nekek berlogika. Woi, lanang wedaan barang tak pantas. Wis kudu melayani adat itu. Ora tok keputusan. Jadi gak perlu nih. Tak delok arek sing iki kelanjutan. Sampai saya tak delok. Ukure yo akeh. Padahal sak durunge ora koyo ngono. Lho ngono kok saya gak sadar. Akal juga agak menerima. Malu gara-gara gawe iku maka kukurnya jadi ndak. Dia punya pengertian karena kukur keluar maka tetap aku obati. Belah. Padahal ketika menggunakan obat itu semakin mendukung kukur. Ini kan tidak disadari. Ya Allah, kok enak titik jenis ini tadi. Coba ya, ngaji kok sampai bakas ini bareng toyo. Ya Allah, aku merasa nikmat karena non sewu. Aku itu sering dipengaruhi pendekatan sistem. Apa sistem itu? Kesatuan utuh. Tidak boleh bagian-bagiannya ditinggalkan. Jadi kalau saya harus membahas kitab utuh itu kayak apa? Jangan melihat sampulnya, tapi melihat rumusan tulisannya. Ini isinya apa? Alur bahasanya kayak apa? Penggunaan kosakatanya tepat atau enggak? Itu namanya melihat utuh. Nah, Bu, melihat sampean ngono iku ora terima ndelok batu itu. Jangan-jangan pipine halus tapi pupune apa ini kutil tok. Itu muncul pertanyaan dalam pandangan sistemik. Sistem itu kan keutuhan saya. Sistem itu kesatuan tapi terdiri dari bagian-bagian. Itu namanya sistem. Kalau bagian ini tidak kumpul, maka tidak terjadi satu. Loh. Belajar contoh. Pelaku kok bisa terjadi belajar? Enggak. Membutuhkan tujuan Pak. Oke. Tujuan dari pelaku kok bisa terjadi? Enggak bisa. Butuh bahan. Loh. Maka bisa terjadi belajar harus ada tujuan, harus ada pelaku, harus ada bahan.
Kumpulnya tiga ini disebut sebuah sistem. Maka belajar adalah sebuah sistem. Lu asik kan mikir ngene iki walah. Kita tidak gampang tertipu oleh orang lain. Ini yang disebut apa ini? Pendekatan sistemik. Nampak ya? Itu di situ. Dalam pengurus. Kepengurusan itu sistem. Mulanya bagian-bagian yang melanggar mesti sistem buya. Meskipun komponen yang lain jujur, tapi ada komponen sing komponen iki ono pitu misalnya. Lho kok melanggar siji, buyar kabeh. Itu resiko sistem. Nah, mulanya aku hati-hati sekali. Ngajar itu sistem. Sistem apa? Sistem memberikan bantuan yang menunjukkan, yang merumuskan tujuan. Murid, wong ngajar itu hanya membantu kok. Karena itu kalau muridnya nggak jelas keinginannya, nggak bisa pendidikan pembelajaran dilaksanakan, nggak bisa. Nyambung. Lu mulane sampai ono istilah kurikulum. Ngono rek. Ngerti iki ya? Wis gak usah kuliah iki. Ora. Nggone kene nek kupara kan nyaut karo tak dampi. Karena wis mendalam betul. Tapi jarak waktu rek. Apa mana sama dalam otodidak. Aku tinggal melayani poin-poin tertentu mendorong kamu sebagaimana petunjuk. Wah, cepet malah. Saya membuktikan pembinaan anak bisa menguasai kitab dalam tingkat agak sulit cukup 1 tahun, dan kemudian dia sudah berjalan sendiri sampai khatam. Sekarang sudah jadi tokoh masyarakat Kiai. Itu yang saya sampaikan tadi. Aku nek melayani arek punya minat sungguhan. Wah, iki sing jiwa temenan. Nek terima aku jilbab itu, aku jadi ragu dong. Jangan engkau celah sikapku sebelum engkau meneliti diri. Iya kan? Mengapa aku jadi begitu? Aku mulang arek sakmene kuwae pirang ewu ya. Kok akeh sing gak mlebu. Iki kira-kira teko. Oh, wis tak perbaikan komponen yang dari saya. Oh ternyata, oh arek gak ngaten nanti Pak. Masya Allah. Nyambung. Tapi saya terhibur ketika saya melihat sejarah apa itu perjalanan Kanjeng Nabi. Oh ternyata Kanjeng Nabi sewe godaan teko umat apa kok. Pemane aku hanya seorang guru honorer bisa, sekadar bisa, tidak punya NIDN, tidak punya apa itu, sing alias sertifikat itu. Aku tahu oleh soal NUPTK, tak buat, wes gak usah ganggu batin. Saya NUPTK di MAU ya, mendahului di Bahru. Hapus, lupa ya, hapus. Orang tahu. Maka diatur Pak jam jenengan itu bohong meneh ya. Apa jadi dilibatno menciptakan kebohongan gitulah. Jamku mek 8 ya 8. Itu persyaratan sertifikat yang sekian, maka diatur Pak. Berarti kamu kan menipu. Aku sudah digawe kayak ngono. Mati ya wis. Nyatanya aku sampai saiki durung lesu kok. Dan saya urip toh. Dan tetap cakep toh. Apa mana Intan wah. Wis boyo belum balik meneh. Tertarik sama aku.
Padahal tak kandani piye, maklimat gak usah kuliah. Langsung didalami sendiri. Apa kecenderungan keilmuan? Tidak sampai wisuda. Wisuda tak kowe gak ngerti apa-apa. Sing digawa mulih malah teko maklimat. Nang di Unwah enggak ada kelopak ilmu Unwah. Ilmu apa? Ngombe dawet. Repot ini. Hasil S1 ini kok dadak keterampilan ngombe. Ya, sampai menentukan waktu sing rada enak ngombe bebas iku piye? Arek anake ora pati enak. Waduh. Wonten malih Pak, ilmu apa? Akrab ambek satpam. Masa awakmu ya kudu ngono ku? Sana wong tuamu. Ya ana duit sak menawa kae dadak oleh ngono kok. Sing lanang-lanang bareng tak jaluk perhatian. Terutama sing itu, semua sing dua itu wedok. Sembuh keramat kodok wedok liyane. Lho. Mana kodok? Diomong ya sik tetep ngerek ae. Nabo. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.